Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Boleh bersama-sama sekarang kita bangkit berdiri. Mari bersama malam hari ini kita mau menaikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama-sama naikkan pujian ini, katakan kami mau bermazmur bagimu Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak bersudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setia, kasih setia. Na 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 Kembali sama-sama katakan haleluya. Katakan dengan segenap hatimu. Oh, yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Katakan tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Semua yang dalam bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Amin. Oh, na 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 na. Mari semua umat Tuhan saja katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu. Amin. Dari bernafas, katakan di atas gunung. Semua tanganku bersyukuri yang bersorak. Amin. Bersama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Satu kali lagi bersama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Saya percaya kita semua berjalan bersama-sama dengan Tuhan.
Amin, saudara. Seberapa banyak yang mau berjalan bersama dengan Tuhan? Lambaikan tanganmu, saudara. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Come on. Bisa tepuk tangannya sama-sama. Come on, di atas kepala untuk Tuhan kita. Yang pegang hidupmu, saudara. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Hanya dengan siapa? Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Seberapa banyak yang rindu malam hari ini berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Yes, saya melihat setiap kita malam hari ini rindu untuk dipuaskan. Mari kita sama-sama
mau masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Bapa, kami mau masuk. Kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau malam hari ini, Tuhan. Bukan ibadah yang biasa, bukan rutinitas, tetapi dengan segenap hati kami datang padamu malam hari ini, Tuhan. Kami mau menyembah Allah kami yang hidup. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami malam hari ini, ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan. Terima kasih, terima kasih. Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Mari masuk. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Mari sama-sama sembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sembah. Ku menyembah-Mu, ku sembah Engkau Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Mari sembah Dia. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu.
Mari naikkan dengan segenap hatimu, sembah Dia. Yes, Jesus, Your presence Lord. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami, yes. Setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau akan dipuaskan ya Tuhan malam ini. Yes, Jesus, Jesus, ku menyembah-Mu. Jesus, yes, Jesus, ku menyembah-Mu. Ku sembah sebab nama-Mu. Nama-Mu kudus, kudus, Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab Engkau kudus. Biar kekudusan-Mu memenuhi hati Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita semua. Mari rasakan hadirat-Nya, bahwa hadirat-Mu itu biar mengalir. Mari nikmati Tuhan malam ini. Yes, Jesus, your presence, Lord. Kami sembah Engkau. Mari nikmati Tuhan malam ini. Yes. Yes. Holy Spirit, Holy Spirit, fill this place. Penuhi tempat ini. Penuhi setiap hati yang haus dan rindu akan Engkau. Yes. Mari masing-masing pribadi Kau bersekutu dengan Tuhan. Naikkan pujian penyembahan-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu. Jesus. Yes, Jesus.
kami sembah Engkau. Ku sembah, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kudus Engkau yang layak terima puji. Haleluya. We give you glory. We give you honor. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Raja. Hormat kami bagi-Mu Tuhan, Engkau yang biar malam hari ini kami terima Tuhan kuasa-Mu, kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami malam hari ini. Terpujilah Tuhan.
Tuhan. Hadirat biar setiap kami baik kita bangkit berdiri bersama. Diberkati Kau Tuhan. Jika kami dalam Tuhan, Holy Holy, Roh-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Diberkati Kau Tuhan, haleluya. Pujian kami dalam perjumpaan dengan Tuhan itulah yang mengubahkan hidup kami. Ketika kami berjumpa dengan hadirat-Mu Bapa, yang kami rindukanlah kehadiran Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan di dalam hidup kami itu jauh melebihi segala-galanya Tuhan. Jangan tinggalkan kami Bapa. Pegang tangan kami Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami. Sebab kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Malam ini setiap kami berkata kami perlu Tuhan. Hanya Tuhan yang kami perlukan. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Amin Yesus. Pimpin kami Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Aku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih.
dan berjalanlah dengan. Lebih lagi Bapak Ibu katakan pada Tuhan, bila Engkau tak bersama. Amin. Kami tidak mau berjalan Tuhan, Tak mau berjalan. kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Pimpin langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Yes Lord. Pimpin langkahku yes. Berjalan bersama dengan Roh-Mu. Amin Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah lebih lagi saudara, angkat tanganmu katakan, bila Engkau akui itu dari mulutmu, bilang pada Tuhan, kami tidak dapat berjalan. Kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan Tuhan di dalam Roh-Mu. Yes Lord. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Hampiri Tuhan secara pribadi malam ini. Engkau tidak perlu melihat kanan kirimu, biar matamu tertuju kepada Tuhan. Jumpai Dia secara pribadi. Karena setiap kita punya hak istimewa untuk datang kepada Tuhan. Dia selalu tunggu kita datang kepada Dia. Lebih dari pergumulan-pergumulanmu. Rindukan Tuhan. Rindukan pribadinya lebih dari jawaban doa kita. Biar malam ini katakan, Tuhan, hanya pribadi-Mu yang kami mau. Sebab Engkaulah jawaban di dalam segala-galanya Tuhan. Terima kasih karena Engkau puaskan kami. Di dalam hadirat-Mu kami tenang, di dalam hadirat-Mu kami kuat. Sekalipun persoalan kami belum dijawab, sekalipun kami belum melihat kesembuhan, tapi kami mau berkata, Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami. Firman-Mu yang sanggup menuntun jalan hidup kami. Yang sanggup membuka pikiran kami. Supaya kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Ya, satu kebahagiaan saudara ketika kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi, karena saya percaya perjumpaan dengan Tuhan itulah yang memuaskan hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membuat hidup kita menjadi berbeda. Ya, saya melihat banyak yang pakai pink ini ya. Karena masih bulan-bulan Valentine ya. Saudara, sebenarnya ajaran tentang kasih itu adalah ajaran Kristus ya. Dan dunia ini hanya meniru ya. Kalau di hari Valentine orang mengungkapkan kasih itu dengan dengan coklat, dengan bunga. Tapi kita belajar kasih dari Tuhan dan bukan secara kebetulan. Alkitab berkata bahwa ajaran Kristus dalam Alkitab itu yang paling utama adalah mengajarkan tentang kasih. Saya bersyukur malam ini tadi saya mendengar ada sekelompok yang datang dari Jawa Tengah. Ada yang datang dari Bandung, ada yang datang dari Semarang, ada yang dari Jogja, khusus loh untuk ikut mesbah doa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara ya. Dan itu luar biasa saudara, bahkan jemaat mesbah doa ini memang lain dari yang lain. Jam 3 sudah hadir di gedung. Sampai pemusiknya aja mau latihan pekewo, aduh udah ada jemaat gitu ya. Tapi gak apa-apa lah ya, jadi ya sudahlah kita ngalir aja. Saya melihat dan tidak berhenti menahan air mata. Beberapa orang tadi bersaksi datang menemui saya dan berkata, Bu Debbie, saya mengalami Tuhan sejak saya mendengar mesbah doa. Tadi ada seorang suami yang bersaksi. Tadi saya suruh dia maju tapi dia bilang nanti dulu Bu. Ada waktunya nanti saya bersaksi. Ya, tadinya dia mau kenalkan istrinya kepada Tuhan karena istrinya dari seberang. Dia Kristen, ya, mau kenalkan istrinya sama Tuhan padahal dia belum ketemu Tuhan. Tapi Kristen saudara. Ya, banyak orang ya dia pikir istri saya nih butuh Tuhan karena dia dari seberang Bu. Padahal dia sendiri belum mengalami Tuhan. Dan itu banyak terjadi ya. Saya melihat banyak orang yang mengaku Kristen padahal mereka sendiri belum bertemu Tuhan. Padahal kalau kita masuk lebih dalam ajaran Kristus ya, Yesus tuh berkata, saya pengen kita baca di dalam Matius pasal 22. Injil Matius pasal yang ke-22. Ini air mata saya gak bisa berhenti saudara. Kalau ketemu hadirat Tuhan itu luar biasa ya. Matius 22 ayat yang ke-34 sampai 40. Di sana cerita tentang orang-orang Farisi itu mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat loh ya. Bertanya mencobai Yesus, untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Di dalam hukum Taurat itu kan banyak sekali hukum. Dia tanya sama Yesus, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Dan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Alkitab itu kalau disimpulkan pada akhirnya cuma ada 2 hukum. Bayangkan loh, Alkitab yang setebal itu kalau disimpulkan cuma dapat 2. Kelihatannya gampang ya, 2 tok. Karena orang Farisi ini mencoba Yesus, dia pikir saya mau dengar Yesus ngomong 1 hukum aja nih supaya saya bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Ternyata Yesus berkata ada 2 hukum, cuma 2 hukum dari seluruh yang ada itu.
Tapi berat sekali, yang pertama dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ketika kita disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu berarti hatimu tuh gak boleh ada kekecewaan kepada orang. Hatimu tuh gak boleh ada kepahitan, gak boleh ada kebencian. Ketika engkau melepaskan semua itu artinya engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan tapi kita masih membenci orang lain, itu engkau belum mengasihi Tuhan. Jadi hari ini kita mengerti bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya hati ini kudus. Lalu dengan segenap jiwa, banyak orang Kristen yang sakit jiwa, tapi di sini tidak ada. Soalnya tiap hari sudah dengar mesbah doa. Ya, sakit jiwa artinya apa saudara? Yaitu tadi penuh kekecewaan, kepahitan, amarah. Berapa malam lalu kita dengar sebuah kesaksian di mesbah doa. Saya yakin semua tiap malam ikut mesbah doa. Kecuali malam ini karena kita lagi mesbah doa onsite. Sudah sampai di mana pembacaan mesbah doa? Oh, hafal semua loh ya. Yosua sekarang. Kesaksian beberapa malam lalu saya pun berlinang air mata membacanya. Kisah dari seorang anak yang bercerita tentang mamanya. Dia bilang mama saya itu setiap hari marah sama anak-anak. Dia mengutuki anak-anak dengan perkataan yang benar-benar melukai. Dan anaknya ini tidak pernah menyadari ternyata itu semua terjadi. Kenapa? Karena mamahnya ini sejak muda itu disia-siakan oleh suaminya. Suaminya selingkuh, bahkan sering memukuli mamahnya. Lalu mamahnya kepahitan, kecewa, marah. Lalu ketika anak-anak lahir, marah itu dilampiaskan kepada anak-anak. Sampai anak-anaknya dewasa, yang terjadi apa? Anak-anaknya membenci mamanya, setiap kali mamanya ngomong apa mereka juga marah. Lalu terjadi perselisihan, saudara, tidak pernah selesai. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mengerti bahwa mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap jiwa. Lalu dia berkata, ketika saya akhirnya mulai mendengar mesbah doa, mendengarkan khotbah-khotbah, lalu saya mulai mengerti, Bu, ternyata mama saya ini justru dia tidak pernah mengalami kasih. Dan akhirnya dia mulai berubah. Satu saat ketika dia membentak mamanya, Roh Kudus berkata, minta maaf kepada mamamu. Dan peluk dia dan ngomong bahwa engkau mengasihi. Dia datang kepada mamanya dan saat itu juga dia peluk mamanya dan ngomong, aku mengasihimu mama. Saat itu mamanya menangis. Dia berkata, mama saya setiap hari pergi main judi, Bu, keluar malam. Dia tidak mau lagi ke gereja, dia merokok, dia menghancurkan hidupnya. Tapi ketika anaknya peluk dia dan berkata, aku mengasihimu, aku minta ampun semua dosaku. Anaknya mengerti bahwa mamanya ini jiwanya sedang sakit. Lalu anaknya peluk mamanya dan dia berkata, Bu, sejak hari itu mama saya tidak pernah pergi berjudi lagi. Saudara lihat, kenapa? Karena ada kasih. Ya, makanya Tuhan berkata, ayo kasihi dia dengan segenap jiwa. Waktu kita mengerti kebenaran, kita tahu firman, maka kitalah yang akan membawa kasih itu bagi semua orang yang ada di luar sana. Dan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Pakai pikiran kita untuk mengasihi Tuhan. Dan ketika hukum yang pertama ini benar-benar kita hidupi, kita lakukan, barulah kita bisa masuk kepada hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak belajar mengasihi Tuhan. Saudara tunggu mesbah doa onsite hari Minggu, mesbah doa spesial. Saya kemarin pelayanan di Surabaya, saya ketemu dengan seorang ibu. Begitu dia ketemu saya, dia peluk saya, saudara, dia menangis terseduh-seduh.
Saya bilang, kenapa ibu menangis? Saya mengucap syukur bu, lewat khotbah ibu saya bertobat. Lalu dia bercerita, dia kenalkan suaminya kepada saya. Suaminya orang Kanada, orang bule. Dia cerita, dulu sebelum bertobat dia itu kaum sosialita. Yang kerjaannya gonta-ganti tas mahal. Kerjaannya dugem setiap malam. Pakai baju nggak karu-karuan, ya semuanya dipamerkan, yang ada belahan semua terlihat. Untung di sini tidak ada, dan tidak boleh ada. Kalau ada saya baptis ulang. Direndam berapa lama? 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah, Bapa di sorga. Ya. Lalu dia cerita tiap hari kerjaannya dugem. Bahkan anaknya yang masih kecil saudara, kalau dia udah mau pergi dugem, suaminya udah bilang, gak usah pergi dugem, gak usah keluar lagi udah malam. Anaknya yang masih kecil itu halangi mobilnya begini, dia bilang, minggir gak? Kalau enggak mami tabrak kau. Lalu dia pergi dugem, minum sampai tengah malam pulang pagi, suaminya gak bisa ngomong. Sampai satu kali dia diizinkan Tuhan kena cancer, kena kanker saudara. Lalu dia berobat waktu itu COVID. Sampai cari ke luar negeri pengobatan. Suaminya suruh dia berdoa. Dia bilang gak ada. Gak, Tuhan gak berdoa. Lalu dia dikirimin khotbah saya yang judulnya Akibat Dosa Tersembunyi. Saya yakin semua saudara di sini sudah dengar khotbah itu. Kalau belum tolong cari. Dan kirim sama teman-temanmu yang masih hidup di dalam dosa supaya dia bertobat. Sudah jutaan yang nonton khotbah itu saya lihat. Dia kirim itu ke orang ini waktu dia nonton itu saudara. Ibu ini dijamah Tuhan. Lalu dia menangis tersungkur di kaki Tuhan. Dan saat itu dia mulai merasakan bahwa itu dia berdosa di hadapan Tuhan. Sejak saat itu dia mulai dengar mesbah doa, mesbah syukur, mesbah doa, mesbah syukur. Singkat cerita, kankernya menyebar sampai ususnya pecah. Dan akhirnya dia harus dibuat kantong untuk pembuangan di luar. Dan suaminya melayani dia saudara. Maaf, waktu kantong itu bocor, kotorannya itu sampai kemana-mana. Dia bilang, saya tutup muka saya dengan bantal bu, karena saya sendiri tidak kuat menahan baunya. Tapi suaminya bersihin saudara semua kotorannya. Suaminya cerita, saya gak pernah tidur bu, 6 jam saya dampingi dia di samping kamar, di tempat tidur. Saya tanya kepada suaminya, apa yang membuat engkau bisa melakukan itu? Dia bilang satu, karena ajaran Yesus yang pertama. Bahwa ketika kita menikah, kita bersumpah di hadapan Tuhan, saling mengasihi dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dia bilang banyak orang hanya mengucapkan janji itu dengan sambil ketawa ketiwi pesta. Tapi sedikit yang benar-benar menyadari dan mengerti bahwa itu berat bu. Dia bilang buat saya berat menjalankan, apalagi ingat kelakuan istri saya yang begitu. Dulu kalau dugem ditegur gak mau denger. Lalu yang kedua, kenapa saya bisa melakukan itu? Ya Yesus mengajarkan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lakukanlah, perbuatlah kepada orang lain seperti engkau ingin orang perbuat kepadamu. Suaminya bilang, saya tahu bu, semua orang bisa sakit. Tapi hari ini istri saya yang mendapat bagian itu. Mungkin satu saat saya yang akan mengalami itu. Dan ketika saya melayani istri, saya juga berharap satu saat kalau saya sakit, ada orang juga yang merawat saya seperti itu. Wow, saya meneteskan air mata mendengar kesaksian mereka. Selengkapnya tunggu di mesbah doa spesial. Jangan lupa komen dan share. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa saudara. Bayangkan dia masih berjuang sampai hari ini. Tapi dia bisa berkata kepada saya begini, bu, saya sudah siap mati. Kapanpun Tuhan mau panggil saya siap bu. Dan itu yang paling saya syukuri. Saya bersyukur saya kena kanker ini. Tapi jiwa saya diselamatkan. Daripada saya tidak kena sakit apa-apa. Saya senang-senang. Tapi jiwa saya binasa, itu lebih menyakitkan. Wow, kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia berjumpa dengan Tuhan.
Karena dia dijamah Tuhan, suaminya bilang bolak-balik saya ingetin dia berdoa. Saya suruh dia baca Alkitab, tidak mau. Ibu bayangkan sudah kena kanker seperti itu. Tidak mau doa. Tapi waktu Tuhan jamah dia nangis. Itu yang membuat saya tuh bersuka cita, saudara. Makanya kadang secapek apapun saya tetap ada ya untuk pelayanan di YouTube itu. Kenapa? Saya mendengarkan banyak kesaksian orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang mengalami Tuhan, dan itu bahagianya lebih daripada saya dapat sesuatu, saudara. Ya, dan saya melihat kita tidak akan bisa melakukan hukum yang kedua itu kalau kita nggak ketemu Tuhan dan mengasihi Dia. Kita akan dimampukan untuk melakukan sesuatu yang lain yang lebih besar karena kita sudah terlebih dahulu berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya waktu kita berjumpa dengan Tuhan kita melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Saya pengen kita lihat satu video ini, saudara. Ini adalah satu hal yang saya dapatkan yang begitu besar dari Tuhan. Saya juga yakin kenapa semua visi itu bisa terjadi. Karena saya berjumpa dengan Tuhan. Saya mengasihi Tuhan dan Tuhan taruh kasih untuk sesama. Dan ini bisa terjadi. Ini pelayanan misi kita di DBTV yang saya yakin juga ini semua ya dari dukungan
Tuhan kami selama kami ada di dunia ini pakai hidup kami berdampak untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Sungguh apa yang Engkau nyatakan bahwa aku tidak mencari orang yang punya uang, aku tidak mencari orang yang punya sesuatu, aku cari orang yang punya iman. Karena imanlah yang akan mewujudkan segala sesuatu. Hari ini kami melihat Tuhan, apa yang sudah Tuhan nyatakan itu Tuhan yang wujudkan. Sungguh bukan karena kuatan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di atas tanah ini kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas tempat ini, di bumi seperti di sorga. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa, dari tempat ini akan keluar banyak hamba-hamba-Mu Tuhan, yang akan memberitakan kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan tanah ini, berkati Pak Agus Tuhan. Engkau lihat hatinya Bapa yang menyerahkan semuanya untuk-Mu Bapa, dan setiap kami bersyukur semua Tuhan sediakan, sudah Tuhan sediakan. Kami hanya tinggal melangkah saja. Terima kasih Engkau Tuhan yang besar, yang punya segala sesuatu. Kami bersyukur Tuhan, berkati untuk setiap tukang yang bekerja di tempat ini, damai sejahtera-Mu turun juga atas mereka. Bahkan Tuhan, sukacita, bahkan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya, Bapak ya, dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan apa yang tidak ada itu Tuhan jadikan ada. Tadinya saya berpikir Tuhan bagaimana caranya bangun sekolah misi. Dan saya mau bersaksi kepada saudara, Tuhan sudah mencukupkan semuanya. Semuanya Tuhan sudah mencukupkan. Ya, tiba-tiba pabrik kasur telepon saya, Ibu nanti kasurnya saya yang akan siapkan. Distributor Panasonic telepon, Ibu untuk lampu dan semua Panasonic itu saya siapkan. Semua Tuhan siapkan Bapak Ibu. Cuma satu kuncinya, mari kasihi Tuhan dengan segenap hati. Sebab Yesus itu mendengar lebih dari yang kita doakan, bahwa Dia sanggup dan Dia tahu yang terbaik. Hari ini tidak usah khawatir. Waktu engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka Tuhanlah yang akan menyelesaikan semua bagi kita. Saya tuh cuma bisa berkata hari ini, Tuhan wow, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Ya, kita akan juga menambah beberapa proyek gereja-gereja yang akan dibangun. Ya, biarlah hari-hari ini kita mau berkata, aku mau hidup hanya untuk kepentingan-Mu Tuhan. Kita nggak tahu berapa lama hidup. Tadi siang saya baptis satu orang jemaat Mesbah Doa kena cancer stadium akhir. Dokter berkata usianya tinggal 6 bulan. Dia meminta saya untuk baptis. Dia berkata, Bu, berarti saya harus siap-siap mati. Saya bilang, jangankan ibu yang sudah divonis dokter 6 bulan. Kita nih semua siap-siap mati, amin. Bilang kanan kirimu, siap mati loh. Bukan ngomong diberkati loh, no. Siap mati loh. Nah kalau kita mati, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Kita seminar hamba-hamba Tuhan di Manado, saya ketemu dengan pemerintahan di sana. Orang-orang yang berkedudukan penting di kepemerintahan. Tidak secara kebetulan. Saya diajak makan. Saya ngomong kepada mereka, bukan kebetulan Tuhan memberikan engkau jabatan. Ingat, ketika engkau mati satu saat nanti Tuhan akan tanya, selama aku beri engkau jabatan, apa yang sudah engkau lakukan bagi kepentingan kerajaanku? Semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Untuk apa engkau pakai hidupmu puluhan tahun di dunia? Saya berdoa hari ini, biar kita semua mau berkata, ini hidup kami Tuhan.
Kami mau Tuhan pakai untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Tidak ada yang terlambat. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh datang berserah, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Dia yang lebih tahu cara yang terbaik untuk kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kau lebih tahu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Bahkan Kau lebih mampu untuk memulihkan hidup kami. Kami tahu dan percaya. Seringkali kami berusaha dengan kekuatan kami. Namun malam ini kami tahu Tuhan yang lebih tahu. Seluruh hidup kami, keadaan kami, pergumulan kami, Tuhan yang lebih tahu. Bagian kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Mengejar perkenanan Tuhan di dalam hidup ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Setia. Kita siapkan hati untuk perjamuan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Penolong yang setia. Lebih lagi saudara, Kau lebih, Engkau yang lebih tahu Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Ajar kami berserah kepada Tuhan. Amin. Kami berserah, kami percaya hanya Yesus. Setia. Yesus yang tahu yang terbaik untuk pulihkan hidup kita. Karena itu Dia mati bagi saudara dan saya. Pengorbanannya itu kasih yang paling mulia. Karena Dia mati bagi kita ketika kita berdosa. Karena itu malam ini, kalau engkau masih menyimpan kesalahan orang lain, bilang, Tuhan, aku mau belajar seperti Kristus. Mati bagi kesalahan. Mungkin keluargaku, sahabatku mati bagi kesalahan orang lain. Kuduskan hati kami. Kuduskan pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kami. Untuk kami layak menerima perjamuan kudus. Untuk layak menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Saudara, sakramen perjamuan kudus ada sesuatu yang sakral. Jangan menerimanya dengan sembarangan. Mari kita datang pada Tuhan, akui setiap dosa dan pelanggaran kita. Supaya pengorbanan Kristus tidak menjadi sia-sia. Bahkan engkau imani bahwa tubuh dan darah ini juga tercurah bagi keluargamu yang belum bertobat. Bagi anak-anakmu yang belum bertobat. Tubuh dan darah ini tercurah bagi suamimu yang belum bertobat. Bagi bangsa kita yang belum bertobat. Perkatakan itu ketika nanti engkau makan dan minum. Bilang, Tuhan, darah ini tercurah bagi anakku yang belum bertobat. Bagi suami yang belum bertobat. Bagi keluargaku yang belum bertobat. Datang pada Tuhan secara pribadi.
Akui setiap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya beri saudara waktu beberapa menit, beberapa saat untuk saudara boleh merenungkan hidupmu di hadapan Tuhan. Sambil persiapkan perjamuan kudus. Ini hidup kami Tuhan. Kuduskan kami. Ini hidup kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat roti tinggi di atas tangan kanan kita. Terima kasih buat tubuh ini Tuhan yang tercapik karena dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih buat tubuh ini yang hancur karena dosa dan kutuk atas kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus yang begitu mulia bagi hidup kami. Karena itu kami tidak ingin sia-siakan semua itu. Kami tahu roti yang ada di tangan kami ini adalah tubuh Kristus yang terpecah bagi setiap kami. Saudara, bukankah roti yang di tanganmu ini adalah tubuh Kristus? Katakan amin. Mari terima dengan iman dan makan supaya kita bersekutu dengan tubuhnya di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula pada malam sebelum Ia disalibkan, Ia mengangkat cawan dan berkata kepada murid-muridnya, bukankah cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku? Kami percaya darah ini yang memberikan kami kehidupan. Darah ini yang mematahkan setiap kutuk sakit penyakit. Darah ini yang mematahkan setiap kutuk turun-temurun. Darah ini yang menyembuhkan kami, memulihkan kami dan melepaskan kami dari ikatan dosa. Bahkan darah ini yang melindungi kami dari segala serangan-serangan kuasa si jahat. Iblis, engkau tidak berkuasa atas kehidupan anak-anak-Mu yang sudah dimateraikan oleh darah Kristus. Bukankah cawan yang ada di tanganmu adalah darah Kristus? Mari terima dengan iman di dalam nama Yesus. Minum saudara cawan ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu sudah termaterai dalam tubuh kami. Karena itu kami adalah milik Kristus. Kami adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kutuk sudah diputuskan. Sakit penyakit sudah disembuhkan. Kami percaya darah Yesus memberikan kami kelepasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Materaikan setiap firman yang sudah kami dengar. Materaikan itu di dalam hidup kami, menjadi daging di dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Kita semua malam hari ini semua diberkati, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama kita akan siapkan setiap persembahan kita. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan setiap persembahan saudara melalui amplop ataupun melalui QRIS yang ada di layar depan saudara. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Malam hari ini kembali kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami diberkati Tuhan dan saatnya kami memberikan setiap persembahan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan berkat-Mu atas hidup kami Tuhan.
Kami beri yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn his face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make his face
saudara. Tuhan memberkatimu dengan damai sejahteranya. Amin. And give you peace. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami tenang, kami aman dalam hadirat-Mu. Dan karena itu kami akan pergi keluar untuk menjadi terang bagi orang lain. Jadikan hidup kami menjadi garam dan terang dunia. Menjadi dampak bagi banyak orang. Dimulai dari keluarga, bahkan semua orang yang kami jumpai. Bahkan bangsa ini Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa kami Indonesia. Kasihi bangsa ini, ampuni bangsa kami. Kami menangis bagi bangsa ini. Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Biar hujan pertobatan terjadi atas Indonesia. Biar pertobatan dan bukan murka Tuhan yang menimpa bangsa ini. Kasihani bangsa kami. Ampuni Tuhan segala kenajisan, percabulan, pemberontakan, pembunuhan, ketidakadilan di atas bangsa kami. Kami berdoa bagi pemerintah yang ada di bangsa Indonesia. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh memiliki hati-Mu Tuhan. Agar mereka berdiri di atas kebenaran. Takut akan Allah ada dalam hidup mereka. Kami berdoa jamah pemerintahan batas bangsa ini. Murnikan bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakil seluruh jajaran kabinetnya yang ada. Berkati lembaga-lembaga negara, pengadilan biar ada keadilan sungguh-sungguh di sana. Berkati TNI Polri, murnikan Tuhan. Segala kejahatan di atas bangsa ini Tuhan bongkar dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia akan dimurnikan karena kebenaran mengangkat derajat bangsa. Tetapi dosa itu menjadi noda bagi bangsa. Kami berdoa memberkati gereja-gereja Tuhan di atas bangsa ini. Berkati dan ampuni gereja-gereja-Mu. Gembala-gembala sidang. Taruh hati Tuhan di atas semua hamba-hamba Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh bergerak untuk kesatuan tubuh Kristus. Untuk penuaian jiwa-jiwa. Berkati dan ampuni gereja-Mu Bapa. Murnikan Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kebenaran gereja menjadi mercusuar di atas sebuah bangsa. Dari Sabang sampai Merauke berkati bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah. Jauhkan dari segala bencana malapetaka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Buat Turki yang kehilangan puluhan ribu orang dalam satu waktu. Ampuni Tuhan bangsa ini. Beri penghiburan bagi setiap mereka yang kehilangan keluarga. Beri pertobatan supaya sungguh-sungguh berbalik kepada jalan Tuhan. Kami berdoa. Berkati setiap kami yang hadir malam ini. Biarlah setiap pergumulan kami hanya sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kami percaya Yesus adalah jawaban. Kami juga berdoa buat gedung tempat kami beribadah. Engkau berkati owner seluruh yang ada di atas gedung ini. Security yang bekerja malam hari ini. Tuhan memberkati. Dari tempat ini kami lepaskan berkat atas kota Jakarta. Di dalam nama Yesus. Dari menara doa ini kami lepaskan blessing bagi kota Jakarta dalam nama Yesus. Bagi Indonesia di dalam nama Yesus. Untuk pemilihan 2024 kami berdoa. Segala roh-roh kekacauan, kerusuhan, segala roh-roh pertikaian, roh-roh kecurangan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kehendak-Mu lah yang jadi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia seperti di sorga. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu.
terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Lord bless you. Pengumuman saudara, bulan depan Mesbah Doa onsite tanggal 23 Maret. 23 Maret kita akan berjumpa kembali tempat ini dan Tuhan memberkati. Oh iya, itu sekalian ulang tahun Mesbah Doa yang ke-3 tahun. Kita rayakan bersama-sama ya. Ulang tahun Mesbah Doa yang ke-3 tahun. Jadi kita makan-makan tapi bawa sendiri. Ibadah kita selesai. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Lord, bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His